Shalom, selamat pagi sahabat pelita hati. Hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak. Meletakkan semua kesibukan, semua beban, dan semua kebanggaan di hadapan Tuhan. Kita datang bukan dengan gelar, bukan dengan pencapaian, bukan dengan kekuatan, tapi dengan hati yang sederhana, hati yang mau mendengar dan dibentuk. Renungan hari ini berjudul Rahasia Hati yang Rendah, Tempat Tuhan Berdiam. Mari kita membuka renungan ini dengan doa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang pagi ini dengan hati yang rindu belajar darimu. Ajarlah kami untuk tidak meninggikan diri, tetapi menundukkan hati di bawah kehendak-Mu. Buka telinga kami untuk mendengar suara-Mu, dan buka hati kami untuk menerima teguran serta penghiburan-Mu. Biarlah setiap kata hari ini menjadi benih yang tumbuh di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pelita hati dimanapun berada, bacaan firman Tuhan pagi ini dari Filipi 2 ayat 3-8. Beginilah firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, ayat ini adalah potret sempurna dari kerendahan hati. Yesus, Sang Raja yang Maha Tinggi, memilih jalan paling rendah demi menunjukkan kasih yang paling tinggi. Kerendahan hati bukan tentang menjadi lemah atau pasif, bukan berarti kita menyepelekan diri atau membiarkan orang lain menginjak kita. Kerendahan hati adalah kesadaran akan posisi kita di hadapan Tuhan, bahwa semua yang kita miliki hanyalah anugerah. Orang yang rendah hati tahu bahwa setiap keberhasilan berasal dari Tuhan, dan setiap kegagalan adalah kesempatan untuk dibentuk oleh-Nya. Ia tidak haus akan pujian, karena yang ia cari hanyalah senyum dari Tuhan. Ia tidak marah ketika tidak dihargai, karena ia tahu nilainya bukan ditentukan oleh manusia. Kerendahan hati membuat hati kita lapang. Kita tidak perlu selalu menang dalam perdebatan, tidak perlu selalu benar di mata orang lain. Kita hanya perlu benar di hadapan Tuhan. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang sederhana, tapi kehadirannya membawa damai? Orang seperti itu mungkin tidak banyak bicara, tapi dari cara ia bersikap, kamu bisa merasakan kelembutan kasih Tuhan. Itulah buah dari kerendahan hati, sikap yang tidak menonjolkan diri, tetapi mencerminkan Kristus. Kita hidup di dunia yang menyanjung tinggi kehebatan. Semakin banyak pencapaian, semakin tinggi kita dihargai, semakin banyak pengikut, semakin dianggap penting. Namun, dunia tidak mengenal bahasa kerendahan hati. Padahal, dalam kerajaan Tuhan, logikanya terbalik. Yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Yesus tidak datang dengan pasukan malaikat, tidak lahir di istana megah, tidak menuntut disembah. Ia memilih palungan, tempat sederhana yang bahkan tidak dianggap oleh dunia. Dan justru di sanalah kasih Tuhan dimulai. Kadang kita lupa, semakin tinggi kita berdiri, semakin besar risiko kita jatuh. Namun orang yang berjalan rendah tidak perlu takut jatuh, karena kakinya selalu dekat dengan tanah, tempat Tuhan membentuk kita. Kerendahan hati tidak bisa dibuat-buat. Ia lahir dari hati yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita sadar betapa kecilnya kita dan betapa besar kasih-Nya. Bagaimana cara kita melatih kerendahan hati?
Ada 3 hal sederhana tapi sangat dalam. Belajar untuk mendengarkan. Orang yang rendah hati tidak terburu-buru membela diri. Ia mau mendengar, bahkan ketika yang disampaikan menyakitkan, karena ia tahu dari setiap perkataan Tuhan bisa mengajar sesuatu. 2. Mengucap syukur dalam segala hal. Ketika hati kita penuh syukur, tidak ada ruang untuk sombong. Syukur mengingatkan kita bahwa setiap napas pun adalah hadiah. Orang yang bersyukur tidak sibuk membandingkan diri. Ia menikmati setiap berkat kecil dengan sukacita besar. 3. Melayani tanpa mengharapkan balasan. Pelayanan yang sejati tidak mencari tepuk tangan. Ia melayani karena kasih, bukan karena ingin dilihat. Disitulah Tuhan melihat hati kita. Bukan di apa yang kita lakukan, tapi di mengapa kita melakukannya. Bapak Ibu terkasih, ketika kita belajar rendah hati, ada kedamaian yang tumbuh dalam hati. Kita tidak lagi dikuasai oleh ego, tidak lagi tertekan oleh keinginan untuk diakui. Hati yang rendah menjadi tempat Tuhan berdiam. Ia memberi ketenangan di tengah kekacauan. Ia memberi kelegaan di tengah luka. Kerendahan hati membuat kita bisa berkata seperti pemazmur, Tuhan, hatiku tidak tinggi, mataku tidak sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar bagiku. Mazmur 101 ayat 1. Hati yang seperti inilah yang membuat hidup terasa ringan karena kita tidak lagi memikul beban untuk selalu tampak sempurna. Mari kita renungkan hari ini. Apakah dalam keseharian kita masih mudah tersinggung ketika tidak dihargai? Apakah kita masih sulit menerima teguran atau cepat merasa lebih benar? Kerendahan hati bukan tujuan sekali jadi. Ia adalah perjalanan seumur hidup. Perjalanan untuk terus belajar melihat diri dan orang lain melalui mata kasih Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan sedang melatihmu lewat orang yang sulit kamu hadapi, atau lewat keadaan yang membuatmu merasa diremehkan. Jangan buru-buru kecewa. Mungkin disitulah Tuhan sedang membentuk hatimu, bukan untuk membuatmu lemah, tapi agar kamu semakin serupa dengan Kristus. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita telah mendengar renungan firman Tuhan. Mari kita tutup renungan kita ini dengan berdoa. Tuhan yang lembut dan penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami bahwa kerendahan hati bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang lahir dari hati yang mengenal kasih-Mu. Ampunilah kami jika selama ini kami sering meninggikan diri, menilai orang lain dengan sombong, atau sulit menerima koreksi. Lembutkan hati kami, Tuhan. Bentuk kami agar memiliki karakter seperti Kristus yang tidak mencari kehormatan, tapi memberi dirinya untuk melayani. Berkatilah setiap pendengar renungan ini dimanapun mereka berada, di rumah, di tempat kerja, di perjalanan. Biarlah damai sejahtera-Mu mengalir dalam hati mereka. Dan kini, bersama-sama, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat pelita hati, ingatlah, di mana ada hati yang rendah, di sanalah Tuhan berdiam. Semoga hari ini kita bisa berjalan dengan tenang, berbicara dengan lembut, dan melayani dengan kasih. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk subscribe
like, dan bagikan kepada orang lain. Mari bersama-sama menyalakan pelita hati di dunia yang semakin gelap. Tuhan Yesus memberkati langkahmu hari ini.